Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Rusdiwan Dwi Sanggra Indrayanto, NIM 3520100296. Saya dari kelas C5 Teknik Industri. Kali ini saya akan menjawab soal UTS yang dikasih sama saya, yaitu otomasi industri dari Pak dosen Pak Agus. Berikut soalnya. Soal yang pertama yaitu bagaimana konsep dari otomasi industri. Jawabannya, sistem dikontrol secara otomatis memanfaatkan suatu program di mana program tersebut tidak lagi membutuhkan tenaga kerja manusia, melainkan manfaatkan sistem otomasi atau robot dengan tujuan buat tingkatkan mutu produk, tingkatkan penciptaan, dan serta mengurangi biaya produksi. Dari konsep yang di atas yaitu ada dibagi dalam 3 jenis otomasi industri, yaitu otomasi tetap, otomasi yang bisa diprogram, dan otomasi yang fleksibel. Soal yang kedua adalah jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama yaitu rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Dari rangkaian seri ini memiliki kelebihan rangkaian, yaitu yang pertama, besar arus yang mengalir pada tiap hambatan akan selalu sama. Yang kedua, sebab hambatan disusun seri hingga kabel yang diperlukan lebih sedikit. Dan kekurangannya rangkaian seri yaitu lampu yang menyala tidak sama besar bergantung letak serta besar hambatan. Yang kedua, bila salah satu lampu padam sehingga lampu yang lain pula turut padam. Yang terakhir, tidak bisa dipasang saklar. Terus yang rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Kelebihan dari rangkaian paralel yang pertama, jika salah satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan pengaruh. Yang kedua, bisa dipasang saklar pada tiap lampu. Yang ketiga, tegangan yang mengalir pada tiap hambatan hendak senantiasa sama, sehingga segala lampu hendak sama terang. Kekurangannya kenapa dari rangkaian paralel ini, yaitu memakan banyak kabel di dinding dibanding rangkaian seri. Yang kedua, arus yang mengalir tidak sama besar. Soal yang ketiga yaitu pada tiap bulan kita melakukan membayar listrik. Bagaimana kita menghitung beberapa rupiah atas listrik tersebut serta rumus dan contohnya, yaitu saya mengambil contoh yang sederhana yang banyak dipakai di perumahan atau kontrakan, yaitu saya akan mengambil listrik 900 volt ampere dan non subsidi. Di sini dikenakan biaya per kWh-nya Rp1.352 dan ini sebagai berikut. Yaitu pada rumah tangga, listrik rumah tangga yang pertama itu lampu sebanyak 7 buah dengan beban 12 watt dan pemakaian jamnya 9 jam yang dengan daya kWh per harinya 0,75. Yaitu yang kedua AC dengan jumlah 2, terus bebannya 400, pemakaian 6 jam, beban kWh-nya 4,8. Yang ketiga kipas, pemakaian 3, jumlahnya 3, terus bebannya 100, pemakaian 7 jam, kWh-nya 2,1, dan seterusnya. Mesin
cuci, kulkas, pompa air, magicom, setrika dengan seluruh yang ada di sini, yaitu totalnya 4,52 kWh. Jadi total daya yang dikeluarkan per harinya yaitu 4,52 kWh. Biaya daya listrik per kWh yaitu Rp1.352. Jadi perkaliannya 4,52 kali 1.352 rupiah sama dengan 6.111,04 rupiah. Jadi ini pemakaiannya 6.111,4 rupiah per hari. Jadi kita dikalikan ke pemakaian per bulan. Contohnya di dalam satu bulan itu ada 30 hari, yaitu jadi 6.111 dikali 30 hari. Jadi yang kita harus dibayar per bulan biaya listriknya yaitu 183.331,2 rupiah. Soal selanjutnya yang keempat yaitu apakah energi bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan urainya. Menurut saya yaitu energi bisa diperbarui. Contohnya air yang jumlahnya cukup banyak yang bisa menggerakkan turbin dan penciptaan tenaga listrik. Contohnya PLTA, terus kincir angin yang ada di Belanda. Kalau yang di Indonesia itu PLTA Jatiluhur, terus PLTA yang ada dan lainnya. Yang kedua yaitu matahari. Dengan metode yang menghubungkan panel surya yang langsung diarahkan menghadap sinar matahari. Setelah itu sambungan ke inverter supaya dapat digunakan, yaitu dengan sinar matahari kita bisa memasang di jalan yaitu untuk menampung penerangan. Yang terakhir angin. Dengan metode memakai kincir angin membuat penciptaan listrik. Kalau yang di Indonesia contohnya di Sirdap PLTA, pembangkit listrik tenaga angin yang di Sirdap. Kalau yang di luar negeri yaitu di Belanda banyak kincir angin yang untuk membangkitkan tenaga listrik. Soal yang kelima yaitu jelaskan mengenai transformator atau trafo, cara kerja, fungsi dan kegunaan, dan kenapa alat listrik memerlukan transformator. Transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antara dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Cara kerjanya yaitu trafo bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tenaga masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan flux magnet yang ideal, semua bersambungan dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik GLL dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Selanjutnya yaitu fungsi trafo. Yang pertama, trafo setup. Trafo jenis ini banyak digunakan pada rangkaian pembangkit tenaga perangkat elektronik. Yang kedua yaitu trafo CT dan non CT. Fungsi trafo CT yaitu untuk membentuk rangkaian power supply simetrik dengan gelombang penuh, dan
trafo non CT adalah trafo yang fungsi yang berlawan dari trafo CT, di mana trafo non CT ini membentuk power supply asimetrik dengan memiliki kutub positif dan kutub negatifnya saja. Soal yang ke-6 yaitu jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi yang dilakukan, jawabannya yang sistem proteksi yang dilakukan kepada peralatan-peralatan listrik yang terpampang pada suatu sistem tenaga terhadap kondisi abnormal dari operasi sistem sendiri. Kondisi abnormal itu dapat berubah antara lain korsleting, askon, dan lain-lain. Fungsi utama proteksi adalah mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormality lainnya pada bagian sistem, melepas bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem lainnya tidak mengalami gangguan terus dalam beroperasi. Soal selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Yaitu yang kali ini saya akan membaca pada gelang 6 warna di resistor yang saya dapat. Yang pertama yaitu di sini ada beberapa warna, ada merah, kuning, hijau, merah, coklat, oranye. Yaitu saya akan membaca dengan nilainya. Yang pertama yaitu merah sama dengan 2, terus yang kuning sama dengan 4, yang hijau kita ke gelang yang ketiga sama dengan 5, terus yang merah kita ke 4 atau gelang sama dengan 100, jadi dari 2 dikali 100, yaitu yang ke 5 coklat nilainya angkanya 1, terus yang oranye yaitu 15, yang ke-6 ppm. Itu yang saya bisa baca. Dan cukup sekian presentasi dari jawaban UTS yang diberikan kepada saya, Iwan Nussangra Indrianto, NIM 3520100296. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.